Nabi soal khutbah lama. Allah Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, wong sing ngerti agama, orang yang cerdas itu orang yang khutbahnya pendek, salatnya lama. Hadis sahih. Lah nek wong khutbahnya dawa berarti gak ngerti agama. Bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pengikut Nabi Muhammad. Bahwa dia umat Muhammad yes, tapi bukan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menyadari bahwa khutbahnya tidak enak, atau enak atau tidak enak, tapi nek kedawan jelas. Bahkan kan saya mengkampanyekan sejak berapa tahun yang lalu khutbah komunikatif. Khutbahnya yang Arab tuh pendek saja sudah cukup sah tuh. Silakan selanjutnya komunikatif seperti ceramah itu. Tapi ya terserah. Tapi jangan lama-lama, maksimal 15 menit atau didawani meneh 20 menit sak khutbah kedua mestinya. Jadi orang yang khutbahnya lama itu pasti satu belum ngerti hadis Nabi itu. Kalaupun ngerti dia mengapa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya. Jadi tadi itu adalah potongan daripada ceramahnya Kiai Haji Sahrawi ya. Jadi beliau di sana itu menjelaskan tentang masalah khutbah Jumat ya, masalah salat Jumat lah ya. Jadi menurut beliau khutbah Jumat itu sebetulnya nggak bagus lah, sangat dianjurkan untuk tidak dilakukan melebihi 15 menit ya, melebihi seperempat jam. Karena menurut beliau khutbah Jumat itu melebihi 15 menit itu udah terlalu lama, menurut beliau seperti itu. Jadi yang namanya sholat Jumat itu yang syar'i sebetulnya yang sesuai dengan tuntunan Islamnya itu adalah khutbahnya itu pendek tapi sholatnya yang panjang gitu loh ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat lumrah lah di kalangan masyarakat kita ya, namanya juga masyarakat awam kan. Ngertinya kalau khutbah itu harus panjang, karena kalau khutbahnya panjang nanti kualitasnya juga bagus gitu kan. Dan suratnya pendek-pendek aja, jadi sholatnya itu pendek, bacanya surat-surat pendek gitu kan. Itu masih mendingan teman-teman. Ada juga yang lebih parah lagi, khutbahnya panjang, sholatnya juga panjang gitu kan. Itu kan juga ada seperti itu, ya enggak? Kita mungkin banyak mengira seperti ini. Kalau orang-orang yang menjalankan sholat Jumat, khutbahnya terlalu panjang, sholatnya terlalu panjang, atau ya istilahnya nggak sesuai dengan tuntunan Islam yang benar lah. Kita suka mengecap kalau itu adalah orang-orang yang awam gitu kan, orang-orang nggak paham agama. Kalau seandainya mereka paham agama, mereka pasti tahu tuntunan-tuntunan sholat Jumat itu seperti apa gitu kan. Ya saya rasa nggak juga teman-teman. Ini saya sering alami ini. Jadi saya sedikit cerita aja lah. Jadi saya itu dulu pernah mampir ke tempatnya teman saya pas hari Jumat lah ya. Kemudian saya mau pamit sama teman saya, mau sholat Jumat di masjid kampung sana, di dekatnya tempatnya dia. Nah teman saya ini ngajak gini, oh nggak usah sholat di sana, sholat di sini saja, di masjid ini. Karena di sini nanti khotibnya adalah orang dari lulusan Al-Azhar Mesir gitu kan. Ada seorang ya lulusan Universitas Al-Azhar Mesir gitu kan. Hebat gak teman-teman? Hebat itu Universitas Al-Azhar Mesir. Nah si orang yang lulusan Al-Azhar ini beliau diminta untuk jadi khotib dan juga imam sholat Jumat ya. Nah tapi yang bikin ya itu bahkan ini teman-teman, bahkan pengurus masjidnya itu pernah sampai emosi gitulah. Emosinya nggak sampai marah-marah kayak misuh-misuh tuh, nggak sampai misuh-misuh gitulah. Tapi beliau bilang gini, woi itu tolong nanti jamnya dipindah dari yang di atas tempatnya mihrabnya imam, dipindah di belakang sana. Supaya apa? Supaya khotibnya itu tahu waktu gitu. Nah beliau yang minta si alumni Al-Azhar ini untuk ngimami tadi itu malah justru marah-marah setelah beliau si alumni Al-Azhar ini jadi khotib dan juga jadi imamnya. Kenapa teman-teman? Karena gini, kalau teman-teman tahu beliau itu khutbahnya teman-teman, khutbah Jumat itu dari katakanlah jam 12. Kemudian sholat itu baru selesai itu jam 2 siang gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena pertama ya dia itu khutbah, si beliaunya ini khutbah panjang sekali gitu kan, khutbahnya panjang sekali. Kemudian yang lebih parah apa? Sholatnya itu beliau membaca setengah juz teman-teman, setengah juz Al-Quran, membaca surat Al-Baqarah. Jadi rakaat pertama beliau itu membaca dia tuh yang rakaat pertama ya beliau itu membaca seperempat juz ya, seperempat juz Al-Quran. Kemudian yang rakaat kedua juga sama, seperempat juz juga. Jadi totalnya itu setengah juz. Jadi khutbahnya itu dari jam 12 ya. Itu baru selesai jam 2 siang gitu kan. Gimana gak marah coba itu pengurus masjidnya gitu kan. Dia berharap, pengurus masjidnya itu berharap
sholat Jumatnya itu berkualitas karena yang ngisi adalah alumni Al Azhar gitu kan. Ternyata malah pada kesel semua dan pada jengkel gitu loh. Ini sering terjadi teman-teman. Ini bukan sekali saja saya mengalami seperti ini. Saya dulu juga pernah, almarhum bapak saya itu pernah minta seorang pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur sana buat ngisi khotbah sholat Idul Fitri ya. Nah ini jam 8 pagi itu baru selesai, khotbahnya itu panjang sekali ya. Dari jam 6, berangkat jam 6 gitu kan. Kemudian sholat Idul Fitri didirikan, kemudian beliau ngisi khotbah itu sampai orang-orang di belakang tuh pada ngerundel, pada apa ya, pada menggerutu gitulah. Aduh ini dah lapor, dah segala macam, saya belum persiapan Idul Fitri dan lain sebagainya. Itu pada mengeluh, terutama ibu-ibu yang ada di soft belakang itu pada mengeluh semua. Kemudian kok kurang etikanya, kok kurang gitu kan. Semangat sih boleh tapi jangan seperti itu. Nah kata bapak saya seperti itu. Nah ini gini teman-teman, memang faktanya adalah memang kalau ada orang itu yang paham agama ya, terutama giroh semangatnya dalam masalah menyampaikan ilmu itu sangat tinggi, hobi ceramah istilahnya, dia akan lupa waktu, kadang-kadang lupa waktu, nggak peduli dengan para mustami'nya ini udah capek, namanya mendengarkan kajian itu ada capeknya juga teman-teman. Jadi jangan dikira orang itu bakal senang terus kalau kita itu ceramah di depan dia. Ceramah itu pendek-pendek itu orang suka, tapi kalau ceramahnya sampai berjam-jam orang pada kesel juga, malah nggak fokus gitu loh teman-teman. Malah yang ada malah menggerutu gitu loh, gerundel di dalam hati, malah ada yang marah-marah dan lain sebagainya, ilmunya malah nggak masuk gitu loh. Dan ini ya cukup sering terjadi lah. Makanya teman-teman, orang awam tuh kadang-kadang lebih bagus ya, lebih apa ya, lebih syar'i gitu loh kalau dalam masalah ngisi khutbah Jumat, kemudian ya lain sebagainya lah. Itu kadang-kadang lebih syar'i, lebih sesuai tuntunan Islam daripada orang yang paham agama. Kadang-kadang orang yang paham agama itu dia giroh semangatnya tinggi sekali, sampai akhlak itu dikesampingkan gitu loh. Akhlaknya bagaimana menjalankan ibadah itu sesuai dengan etika gitulah. Mementingkan kemaslahatan bersama. Itu kadang-kadang kurang peduli lah di situ. Ya banyak lah teman-teman. Saya sendiri juga sering itu apa? Dulu itu pernah nyuruh seorang ya pengajar di pondok pesantren juga, saya suruh buat jadi imam di musolanya teman saya. Jadi saya dimintain tolong buat nyarikan imam gitu kan. Saya carikan imam kenalan saya ngajar di pondok pesantren. Ternyata setelah itu orang-orang pada marah-marah gitu loh, marah-marah komplainnya ke saya. Kok gimana kok nyarikan imam kok yang seperti ini, imamnya nggak tahu waktu gitu kan. Yang makmumnya adalah orang-orang yang sudah lansia, orang-orang yang sibuk kerja. Tapi sholat tarawihnya terlalu panjang katanya seperti itu. Akhirnya saya tegurlah si orang ini ya yang ngajar di pondok pesantren, saya tegur. Jangan terlalu lama gini gitu kan. Dan yang lebih mengejutkan lagi apa? Dia nggak pernah merasa kalau itu lama teman-teman gitu loh. Sholatnya itu membaca setengah juz Al-Quran itu dia merasa tidak merasa bersalah gitu loh, tidak merasa kalau itu salah, tidak merasa kalau itu tuh terlalu lama itu kan. Ya mungkin karena kebiasaannya mereka gitulah ya, di pondok pesantren seperti itu, saya kurang tahu. Jadi teman-teman semuanya ya, kalau kita tuh merujuk pada kataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, justru beliau itu nggak pernah menegur orang yang sholatnya terlalu cepat, itu malah nggak pernah. Justru beliau itu adalah pernah malah menegur orang yang sholatnya terlalu lama. Contohnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu ditegur sama Nabi karena sholatnya terlalu lama. Padahal di belakangnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu ada jamaah sholat yang sibuk gitu kan, harus nyirami tanaman, mengurus ladang dan lain sebagainya. Itu bayangkan teman-teman, sekelas sahabat yang imannya luar biasa, top saja, mereka merasa gelisah juga kalau sholatnya terlalu lama, apalagi kita ini yang orangnya awam gitu loh teman-teman. Jadi intinya adalah masalah ibadah itu yang harus kita utamakan itu adalah masalah kenyamanan, karena masalah ibadah itu bukanlah perkara yang gampang sebetulnya teman-teman. Oke lah kalau kita mengatakan seperti ini, sholat itu gampang, ibadah itu gampang. Iya memang gampang kalau kita melaksanakannya 1 hari 2 hari. Contohnya kita rajin tahajud ya, paling tahajud itu semangatnya berapa kali sih gitu kan, paling 1 hari 2 hari gitu kan kalau sholatnya panjang gitu kan. Kira-kira endurance-nya itu panjang nggak kira-kira kalau kita tuh sholat tarawih sholat tahajud itu, kira-kira endurance atau ketahanannya itu panjang nggak? Tergantung. Kalau kita mungkin sholatnya pendek-pendek, kita ketahanannya bisa sampai 1 bulan gitu kan. Tapi kalau kita tuh sholatnya misalkan sampai 23 rakaat misalnya, itu bisa nggak kira-kira kita menjamin endurance kita, ketahanan kita itu sampai 1 bulan full, itu kira-kira bisa menjamin kita kan? Seperti itu teman-teman. Jadi yang lebih diutamakan dalam masalah ibadah itu sebenarnya adalah kenyamanan gitu kan, apalagi kenyamanan kita bersama. Makanya Nabi Muhammad itu beliau tidak pernah menegur orang yang sholatnya terlalu cepat, justru beliau menegur orang yang sholatnya terlalu lama gitu kan. Kalau mau sholatnya
terlalu lama, ibadah-ibadah yang berat itu dilakukan sendiri saja, jangan ajak-ajak orang lain. Kalau kita ajak-ajak orang lain, maka yang lebih diutamakan adalah kenyamanan bersama gitu kan. Sekarang gini, kalau kita tuh ngajak orang ibadah, ngajak orang itu rajin beribadah, dan ya gitulah intinya, mengajak orang untuk rajin beribadah berarti kita harus bagaimana membuat mereka tuh nyaman dengan masalah ibadah gitu kan. Kalau kita tuh nggak membuat mereka nyaman, membuat mereka jengkel gitu kan, otomatis mereka akan kabur semua gitu kan. Jangankan yang sunnah-sunnah teman-teman, yang wajib saja itu masih banyak di antara saudara-saudara kita tuh yang tidak mau melaksanakannya. Contohnya tidak melaksanakan sholat fardu 5 waktu, itu kan banyak sekali gitu kan. Sholat yang wajib saja banyak yang ditinggalkan, apalagi sholat sunnah gitulah. Apalagi ada orang-orang yang oknum-oknum, saya sebut saja oknum-oknum, yang merasa kalau ibadah itu harus dengan kualitas yang luar biasa. Padahal kan mayoritas masyarakat kita itu kan nggak mampu gitu loh. Kalau ibadah di tingkatan seperti itu, tingkatan awam, tingkatan yang isi-isi lah. Nah, jadi seperti itu. Walau alam bisawab, semoga bermanfaat.